dan sudah ditandatangani oleh BPD. Ya. Sehingga kalau BPD menyatakan bahwa dia belum menandatangani LPJ Desa Tua Kau, berarti itu kesalahan di tingkat desa. Ya. Apakah itu dimanipulasi tanda tangan BPD atau betul BPD sudah tanda tangan tapi lupa? Ya, bisa saja, bisa terjadi. Ya. Tapi ini kan tanda tangan basah dan stempel basah BPD. Semua LPJ harus diketahui oleh BPD. BPD itu kan dia termasuk pengawas DPR di desa, jadi harus tahu semua aktivitas kegiatan apapun yang dimanfaatkan dana desa itu harus dia tahu. Ya, tapi kalau sampai tidak tahu itu saya juga itu mustahil itu kalau BPD tidak tahu. Ya. Jadi mungkin perlu ada klarifikasi yang jelas dari BPD. Nah, karena yang kita pegang di sini laporan LPJ yang tanda tangan basah yang di pengantarnya dari kecamatan, sehingga saya minta ini juga berlaku untuk semua desa yang ada di Kabupaten Kupang. Siap. Ya, LPJ itu yang benar, ya, artinya harus ikut mekanisme. Ya, BPD harus tahu, harus tanda tangan. Ya. Kalau bisa memang besok-besok kalau memang seperti ini, dia tanda tangan foto dia tempel di muka di situ. Supaya jelas bahwa ya ini saya nama BPD yang saya muka model begini. Ya, PMD belum punya ada alat deteksi tentang tanda tangan ini. Jadi kalau datang tanda tangan basah, stempel basah itu ya kita tahu bahwa itu pasti BPD tanda tangan. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, semua aparat di desa itu kan SK Kepala Desa termasuk TPK. Siap. Ya, TPK itu harus ada SK Kepala Desa. Bukan istilah kita tunjuk-tunjuk tanpa dasar hukum. Kemudian nanti kita bayar dia pakai apa? Ya, toh? Jadi kalau ada SK, jelas ada SK pengangkatan dan ada SK pemberhentian. Yang saya dengar diberhentikan, tapi tanpa SK pengangkatan. Nah ini administrasi model apa? Tidak pernah mengangkat, tapi dia memberhentikan pakai surat SK pemberhentian. Nah ini tolong, ini untuk semua desa yang ada di Kabupaten Kupang harus melihat ini mekanismenya seperti itu. Yang ketiga, setiap kali kepala desa berakhir itu dia harus melakukan serah terima dengan kepala desa yang baru. Ya. Jangan sekedar hanya kasih stempel dan bantal stempel saja. Ini pengalaman banyak kepala desa begitu. Serah terima kasih hanya stempel dengan bantal stempel. Nah, tapi harus ada memori serah terima. Memori serah terima ini itu serah terima administrasi dan serah terima fisik. Supaya jangan orang pertanyakan lagi, ya toh. Nah, jadi saya minta semua teman-teman kepala desa harus seperti itu mekanismenya, ya. Nah, jadi saya harap LPJ untuk setiap desa harus mengikuti mekanisme, ya. Jangan lompat-lompat, kaget dari desa dia langsung sampai PMD. Hati-hati. Saya jangan sampai saya tahu itu, ya. Mekanisme harus ada. Dari desa itu dia ke camat dulu. Camat keluarkan rekomendasi baru datang ke kita sih. Ya, begitu. Pak, terkait Tua Kau punya ini kan sudah rekomendasi camat. Nah ini bagaimana kalau misalnya itu BPD sendiri dia bilang tidak pernah tanda tangan? Ya, artinya kalau ini sudah sampai di sini dan kita lihat bahwa penandatanganan dokumen ini oleh BPD itu asli ini ya, tanda tangan basah, stempel basah. Kemudian BPD bahwa dia belum pernah tanda tangan LPJ, ya datang klarifikasi itu. Klarifikasi di tingkat kecamatan dulu. Mulai dari kecamatan baru sampai di PMD. Kalau camat cabut jelas otomatis di PMD cabut. Ya kan? Itu jelas. Berarti kalau dia melakukan klarifikasi maka yang LKPJ yang masuk sampai di Baku Doang dianggap ilegal. Ditarik lagi. Ya kalau umpama diklarifikasi dan bilang dia belum tanda tangan, dia belum pernah tanda tangan ini, klarifikasi ke tingkat kecamatan dulu, toh. Tingkat kecamatan,
klarifikasi LPG-nya. Kalau memang di sana bahwa memang kita belum tantang, BPD belum tantang, ya toh berarti LPG yang ada ini kan memang tidak betul. Ya toh, tidak betul. Ya. Pak, dalam hal ini apakah ada ruang ranah hukum terbuka atau gimana? Yang ini. Ya. Ya kalau umpama manipulasi tanda tangan ya jelas itu ada di aturan hukum toh. Itu pasti diproses. Kan masa orang pun tanda tangan lu manipulasi itu. Kan itu pasti ada ranah hukumnya toh. Ranah hukumnya. Ya, tapi sebelum itu ya klarifikasi dulu, jangan sampai kan kita tanda tangan di mana-mana, bukan hanya satu tempat saja. Jangan sampai waktu itu sorong di sementara ika sapi langsung sorong ke tanda tangan, kemudian 2 minggu kemudian dia lupa bahwa beta pernah tanda tangan di barang. Bisa terjadi, iya toh? Ya klarifikasi yang baik. Ya, saya minta kepala desa harus klarifikasi yang baik. Ya. Nah, yang saya dengar lagi bahwa kejadian ini sudah berulang kali. Nah, ini jangan jadikan ini sebagai satu budaya. Kebiasaannya orang belum pernah gubris, kemudian dia anggap bahwa tidak apa-apa, saya lakukan terus. Jangan. Kalau salah, katakan salah dan perbaiki. Begitu. Ya. Itu yang saya harapkan. Ya. Pak, mungkin ini menyangkut dengan TPK, Pak. Mungkin salah satu fungsi TPK itu apa yang dibentuk oleh desa? Iya. Jadi TPK itu kan dia melaksanakan semua aktivitas di desa toh. Makanya itu kepercayaan kepala desa sehingga dia harus terbitkan SK kepala desa. Ya. SK kepala desa TPK. Contoh saja. Dia mengawasi pekerjaan fisik, iya toh? Ini harus awasi betul. Jangan sampai dia TPK kemudian dia awasi tapi dia mau cari fee di situ. Nah ini jangan, ya kan? Kalau cari fee duluan berarti mutu kerja pasti tidak terjamin. Sehingga betul-betul orang yang dipercaya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Ya, ini. Misalnya sudah percayakan proyek itu kepada TPK. Jadi pengadaan barang dan jasa itu biasa dari TPK atau dari kepala desa atau dari pihak ketiga. Kalau dan desa tidak pakai pihak ketiga toh, swakalola toh, semua swakalola toh. Tapi kalau pengadaan jelas dia harus menyetujui kepala desa toh sebagai kuasa penganggaran desa ya toh. Sehingga kan itu sudah dibuatkan dalam perencanaan, ya kan. Makanya dia harus lakukan apapun harus lewat perencanaan. Tidak sama dengan kita pergi pasar dari rumah tidak ada rencana. Sampai di pasar botol lihat ini baik, botol beli itu. Nah ini tidak boleh begitu. Ya kan? Uang pribadi beda uang negara. Uang negara harus dirancang baik-baik. Dan semua yang dikerjakan itu imbasnya adalah kepentingan masyarakat banyak. Dan pembelanjaan langsung dilakukan oleh kepala desa? Tidak langsung kepala desa. Sama-sama dengan bendahara toh. Kan bendahara, percayakan bendahara. Ya toh? Sama-sama kan. Tapi lebih bagus lagi ada BPD itu sama-sama toh. Makanya saya punya prinsipnya begini. Saya sudah kasih tahu kepala desa bahwa kita berawal dengan musyawarah desa dalam pembuatan perencanaan. Iya toh? Setelah habis musdes, kita sudah tuangkan kita punya uang di dalam satu perencanaan. Kalau uang sudah datang, panggil dan kita dulu sama-sama bahwa yang kita rencanakan itu uangnya sudah ada. Ya toh, uang sudah ada, mari kita kerjakan sama-sama. Ya, begitu. Nah ini artinya dia akan menghilangkan rasa kecurigaan di antara satu yang lain. Karena ini barang ini terus terang ini orang tukang curiga itu banyak soal masalah uang. Apalagi di desa sekarang uang semua mengalir ke desa. Karena Pak banyak kata temukan di tahu bahwa TPK itu dipasang kemudian tanpa SK. SK apa pelantikan maupun pemberhentian. Terus itu pembelanjaan juga dilakukan oleh kepala desa sendiri. Jadi bahwa TPK itu ke toko kemudian nanti uang apa segala macam itu kepala desa bersama FK fasilitator kecamatan yang melakukan pembelian barang dan lain sebagainya. Terus itu bahwa di dalam RAP setelah itu mereka karena TPK ini tidak pernah pegang RAP yang ada. Setelah mereka dapat RAP dan cocokkan harga di toko ternyata berbeda.
dalam rap, misalnya hand traktor itu dalam rap itu 40-an juta, sementara di toko sendiri 30-an juta. Makanya saya bilang, apakah kepala desa bisa melakukan pembelanjaan secara sendiri atau tidak? Jadi begini, kepala desa itu kan kuasa pengelola anggaran, iya toh? Ada bendahara, ada BPD, iya toh? Nah ini satu tim. Kalau kepala desa sendiri pergi belanja itu kan contoh seperti saya kepala dinas, iya toh? Saya pergi belanja sendiri kan tidak mungkin. Iya. Tapi kita susun sama-sama, kita perencanaan. Kita anggaran sekian, belanjanya bendahara barang harus ada karena harus ada pertanggungjawaban di situ, iya kan? Sehingga selama ini ada apa bertolak belakang antara kepala desa dan bendahara ini kan gara-gara seperti itu. Pasang bendahara, tapi yang pergi belanja kepala desa. Kemudian nanti kepala desa suruh bendahara lu pertanggungjawabkan. Nah ini yang susah, iya kan? Ataukah dia ambil kemudian nanti bilang lu tolong cari kwitansi. Nah ini yang bikin susah, tidak boleh begitu. Ya. Jadi itu mekanisme harus dipakai. Fungsinya itu peran masing-masing harus dipakai supaya dia bisa berjalan baik toh. Nah, saya kira itu. Oke Bapak, kalau sampai hari ini menyangkut LKPJ desa sudah masuk dari 60 desa, itu berapa? LKPJ yang sudah masuk sampai di hari ini 106 ya. 106 yang sudah masuk. Tinggal 54 desa yang belum masuk. Apakah ada sanksi Pak? Karena PLT ini kan harus menerimanya kan harus minimal salah satu syarat yang Pak sempat omong di kita itu kan harus memasukkan LKPJ tahun sebelumnya. Ya. Jadi memang aturan induknya kalau PMK 205 ya. PMK 205 itu memang persyaratannya salah satunya adalah LPJ tahun sebelumnya harus dipertanggungjawabkan. Dan di mana-mana memang aturan keuangan harus begitu. Kasih habis hari ini, pertanggungjawabkan ini dulu, baru minta lagi, ya kan? Tapi dengan adanya PMK 50 yang baru keluar tanggal 19 April ya. 19 April itu, maka persyaratan itu nanti dia jatuh pada tahap 3. Persyaratan tahap 3. Nah, untuk BLT ini. Nah, jadi persyaratan untuk BLT itu hanya 2. Sesuai dengan PMK 50 ini ya, yaitu perincian penggunaan dana desa dan pemindah bukuan yang ditentang oleh Pak Bupati. Itu harus di-upload ke KPPN. Dan itu kita sudah masukkan lah. Oleh karena itu, baru-baru dana desa untuk BLT itu langsung dari KPPN cairkan ke desa-desa. Tapi LPJ tetap kita kejar. Semua pasti harus masuk karena tahap 3. Ya, tahap 3 harus masuk. Dan mereka akan tersendat juga di dana ADD dan bagi hasil. Karena dana ADD dan bagi hasil itu kan di daerah, kas daerah, dan SP2D-nya dari daerah. Nah, dana ADD dan bagi hasil itu di dalamnya itu ada gaji tentang kepala desa dan aparat desa di situ. Sehingga mereka pasti cepat, ya 1-2 hari pasti selesai. Mungkin himbauan terakhir dari Bapak. Ya, jadi himbauan saya karena pertama saya minta supaya semua desa yang belum ajukan LPJ tahun 2019 segera dipercepat. Yang kedua, bagi desa-desa yang sudah menerima dana desa sudah masuk di rekening kas desa sejak tanggal 20 Mei, ya 20 Mei, yang belum menyalurkan ke penerima BLT segera. Karena kita sudah melewati batas yang ada. Kita sudah dapat rekomendasi dari BPKP bahwa kita sudah terlambat dalam penyaluran BLT. Sehingga segera disalurkan. Ya, yang ketiga, saya minta supaya semua penerima BLT diverifikasi yang benar. Supaya jangan ada pendobelan dengan penerima di BST.
dan PKH. Ya, ini biasa kejadian-kejadian ini terjadi di mana-mana, ya toh? Sehingga tidak boleh ada pendobelan. Nah, yang berikut, yang keempat itu saya minta supaya semua desa-desa ya yang sampai hari ini APBDes-nya belum diverifikasi di tingkat kecamatan, apalagi di tingkat kabupaten di PMD, itu segera dipercepat. Ya, dipercepat. Walaupun kita dikejar dengan penyaluran BLT. Tapi tugas kita, karena nanti pada tahap 3 itu persyaratan salah satunya APBDes. APBDes harus diselesaikan. Ya, saya kira ini yang Pak, betul. Terus satu lagi Pak, mungkin dari data-data desa yang untuk penerima BLT, desa mana yang belum? Atau semua sudah? Jadi untuk penyaluran dana desa BLT ini sampai dengan catatan saya hari ini itu baru sekitar 12 desa. 12 desa yang sudah salurkan, ya. Tapi bukan berarti bahwa dana desa untuk BLT ini belum ada di yang 100 sekian. Semua desa sudah ada di rekening kas. Sudah masuk sejak tanggal 20 Mei itu. Sudah masuk. Tinggal hanya mereka verifikasi, tetapkan, buatkan berita acara, buatkan perdes penetapannya, kemudian mereka rapat dan mereka salurkan. Ya. Ini harus segera karena ini masyarakat menunggu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Selamat. Tuh, Bapak bisa bikin tadi tanda tangan BPD dong, Pak. Nah, Berapa nanti angkat tes kantong?